mute. Ya, ya. Baik. Oke. Kita langsung saja. Jadi malam ini santai saja supaya kalau santai itu bisa masuk lebih ke dalam daripada tegang-tegang ya. Nanti ngomong apa. Tadi si Linda ngomong soal mengapa salibnya tidak sengaja. Saya terinspirasi dengan lagu Tenda Biru tahun 90-an yang dinyanyikan Desi Ratnasari. Ya, tak sengaja lewat depan rumahmu. Jadi ya Simon dari Kirene juga begitu, tak sengaja lewat jalannya itulah. makanya makanya kena lah dia ya toh. Kalau Desi Ratnasari galau karena pacarnya menikah, kalau Simon dari Kirene akhirnya galau karena ketemu dengan Yesus dan dipaksa untuk mikul salibnya. Begitu latar belakangnya ya. Ya, tak sengaja itu berarti tidak dimaksudkan. Tidak pernah berpikir soal mikul salib. Tapi kita juga seperti itu. Tahu siapa yang berpikir untuk mikul salib? Ada satu dua orang ya. Contohnya Santo Maximilianus Kolbe. Itu dia memang sengaja untuk mikul salibnya. Yesus juga sama. Santo Maximilianus Kolbe itu mati di kamp konsentrasi Auschwitz pada Perang Dunia Kedua karena waktu Nazi itu mau melempar undian dan salah satunya seorang bapak Yahudi itu terpilih untuk dieksekusi mati. Apa yang terjadi? Bapak itu menangis dan dia bilang dia masih punya anak istri. Ya, dia masih punya anak istri dan dia menangis, dia tidak rela untuk meninggalkan mereka. Terus Santo Maximilianus Kolbe, seorang imam Fransiskan, dia bilang kepada penjaga itu, saya mau bertukar tempat dengan bapak itu. Ya, dan itu berarti apa? Memang sengaja dia untuk menukar tempat dan siap memikul salibnya dengan intensi tertentu seperti itu. Jadi ada salib yang memang tak disengaja, banyak ya. Contohnya Simon dari Kirene, kita juga orang Jawa bilang ketiban pulung. Nah, ya itu jelas itu. Kalau ketiban pulung itu salib yang tak sengaja. Orang tahu ngerasa enaknya, tidak pernah merasakan enaknya, tahu-tahu pahitnya, getirnya diserahkan kepada saya ya. Itu banyak sekali di dalam hidup kita seperti itu ya. Ini Simon dari Kirene juga seperti itu, tidak tahu apa-apa, hanya melintasi jalan, tiba-tiba, sini kamu. Wah, dipanggil prajurit, takut, ya sudah. Pikul salibnya, ya sudah ikut. Ya, namanya itu tak. Oke, baik. Supaya tidak berlama-lama, mari kita mulai saja. Screen, suara saya terdengar baik ya sampai sejauh ini. Oke, good. Sekarang saya mau share screen, lalu tolong lihat kalau ini bisa berhasil. Sebentar. Oke. Sip. Apakah melihat dengan jelas? Sebentar. Iya. Nah, melihat ya dengan jelas ya. Ya. Simon dari Kirene dan salib tak terduga. Saya rubah lagi itu badan maunya tak salib tak sengaja. Ya, salib tak terduga ya sudah. Kurang lebih sama walaupun tidak persis sama. Lebih enak kalau salib tak sengaja. Ini kemarin ngantuk-ngantuk nulisnya ini makanya jadi salib tak terduga. Tapi tidak apa-apa ya. Mari kita lanjut saja kalau begitu ya. Nah, itu sekilas di balik pemilihan judul ini ya. Kita tahu Simon dari Kirene itu hanya satu ayat saja disebut uh, di dalam kitab suci ya. Di 3 Injil sinoptik. Ini ayatnya ya. Pertama ya, kita tahu dari Matius 27 31 sampai 32. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubahnya itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan.
Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Selesai, hilang. Tidak ada kata-kata Simon dari Kirene lagi setelah itu. Ya, lanjut di Markus 15, 20 sampai 21. Mohon maaf Romo, slide nomor 2-nya belum nongol. Nah, Ya. celakalah kalau begitu. Ini juga salib yang tak sengaja ini berarti. Ya, coba sekali lagi saya ulangi. Sebentar, saya stop. Seringkali begitu. Jadi saya jadi tahu. Nah, karena saya menggunakan dua layar sehingga seringkali teman-teman masih bersama saya? Masih. Suaramu agak menggema ya, Romo? Suaranya agak menggema ya? Suara saya agak menggema. Hanya di device-nya ini apa Vero atau di tempatnya yang lain juga? Tempat saya juga, Romo. Tempat saya juga. Tuh kan. Ya, tempat saya juga menggema. Waduh, ini memang sesuai dengan judulnya ini ya. On the spot ini, langsung ya diberikan beban. Romo itu dimasukkan di layar besar aja, Romo. Jadi kalau Romo pencet tombolnya bisa langsung pindah. Iya, ini ya. Bentar, ini kelihatan nggak? Kelihatan. Suara saya menggema masih ada? Enggak. Masih. Mungkin ada di mixer, pakai mixer nggak, Romo? Masih menggema. Seperti di gua. Kalau ada mixer, yang ekonya dinolin aja. Biasanya kalau ada ekonya di coba audionya saya cek dulu ya. Ada setting di audio itu, audio setting mungkin. Apa? Anda semua dan saya juga belajar bahwa di dalam hidup ini kita sering menemukan hambatan ya dan derita ya karena hambatan itu. Biasa, Anda mau belajar dari Simon dari Kirene malam ini, Anda mulai belajar dari gangguan sound system dulu. Oke, baik, kita lanjut saja. Suara saya kalau menggema tidak apa-apa, itu tanda bahwa Anda dilatih untuk mengikuti Yesus secara lebih dekat lagi dengan suara yang menggema, bayangkan. Ya. Oke, lihat ya ayat pertama, Matius 27, 31 sampai 32. Apakah melihatnya? Lihat. Oke, baik. Di situ saya bacakan, sesudah mengolok-olok dia, mereka meninggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Satu ayat saja. Markus 15, 20 sampai 21. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka meninggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang bernama Simon dari Kirene, Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Di Markus, ya. Dan ingat, ayat kita malam ini yang saya pilihkan itu datang dari Markus. Maka kita nanti fokus pada Markus ya. Lukas 23-26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. 3 itu. Nah, kita punya berapa Injil? 4. Yohanes ngomong nggak soal Simon dari Kirene? Injil Yohanes diam soal Simon dari Kirene. Ini catatan perjalanan Yohanes tentang Yesus dari pengadilan sampai ke Golgota. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi ke luar ke tempat yang bernama tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani, Golgota. Ya, 19, 16 sampai 17. Selesai. Setelah itu apa? Yesus disalib.
Kalau Yesus disalib, selesai. Simon dari Kirene-nya mana? Simon dari Kirene tidak ada dalam Injil Yohanes. Mengapa Yohanes bungkam? Ada yang tahu? Kalau ada yang sudah nyontek pasti ya tahu ya. Nah, kita tahu bahwa apa? Kalau Anda belajar kitab suci, ya serius. Salah satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah bagaimana ketiga Injil sinoptik itu berbeda dari Injil Yohanes. Ya, penulis Yohanes tidak bungkam dan kecil kemungkinannya bahwa ia tidak tahu adanya Simon dari Kirene. Ya, melainkan ia punya gaya kristologi sendiri, yaitu kristologi dari atas, yang melihat Yesus adalah Allah yang tak dapat disandingkan dengan manusia, walaupun ia juga memiliki kualitas manusiawi. Contohnya selalu benar, kuat, dan berkuasa atas segala, termasuk jalan cerita hidupnya. Kalau manusia, kita jelas tidak punya kuasa atas jalan cerita hidup kita. Kita hanya mau ikut jalan ceritanya Tuhan di dalam hidup kita, ya. Dan Tuhan punya jalan cerita, biasanya jalan keselamatan bagi kita. Tapi itu bukan cerita kita, ceritanya Tuhan kepada kita, ya. Baik. Buktinya apa, Romo? Tunggu dulu. Jangan buktinya dulu, ya. Apa itu kristologi dari atas? Ini bahasa apa, ya? Tiba-tiba muncul istilah kristologi dari atas. Kalau ngomong kristologi dari atas, itu berarti Yesus sejak awal mula sudah disandingkan sama dengan Allah, ya, oleh Yohanes. Tidak percaya? Anda boleh mulai lihat ini. Saya kasih contoh, ya. Ada yang buka kitab suci, harusnya para mitra SOG buka kitab suci, jangan hanya pakai sayap dan terbang-terbang saja, ada ini halonya di atas. Oh ya, baiklah, itu sudah ada yang pamer kitab suci ya. Coba bacalah Injil Yohanes ayat 1 sampai dengan ini sampai dengan 3 ya, bab 1 ayat 1 sampai dengan 3. Saya tentukan saja salah satu mitra ya. Ada mitra yang semua mitra bersayap, tapi ada yang tidak berhalo. Berarti ini ada antara malaikat kelas atas dengan malaikat agak ke bawah lah. Atau ini masalah usia juga bisa. Jadi kalau ada halonya usianya biasanya lebih lanjut. Oke, yang Sis Eni sajalah ya membaca Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 3. Bacalah untuk kita semua. Baik, Romo. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terima kasih. Cukup. Memang benar. Lihatlah apa yang dikatakan Yohanes sejak awal. Firman itu siapa? Yesus, ya. Kalau Yesus itu adalah firman, maka dia sejak awal bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Selesai. Yesus itu adalah Allah, tidak ada yang lain dalam pemahaman Yohanes. Maka lihatlah apa yang terjadi di dalam Injil Yohanes, karena Yesus itu kealahannya sedemikian ditonjolkan, sehingga Yohanes tidak perlu memperlihatkan kelemahannya Yesus. Yesus tidak perlu kelihatan lemah di dalam Injil Yohanes. Lihat saja, kalau baca Injil Yohanes, pernah enggak Yesus merasa lemah? Tidak pernah. Yesus selalu kuat, karena Yohanes di kepalanya Yesus itu adalah Allah. Selesai. Ya, itu yang disebut kristologi dari atas. Ya, sedangkan kalau kita baca kitab sinoptik, itu kristologi dari bawah, kristologi ilmu tentang Kristus,
Ya, itu berarti Yesus ditunjukkan kemanusiaannya dan sampai pada satu titik di dalam hidupnya baru kealahannya kelihatan. Ya, nanti kalau di Injil Sinoptik itu di atas salib itu kelihatan sekali bahwa Yesus itu sangat manusiawi, tetapi ketika sampai dia bangkit baru orang tahu, oh ya, yang namanya manusia lemah dan menderita ini adalah sosok ilahi yang tidak bisa diremehkan seperti ketika kita melihat dia disalib, yang menderita tak berdaya dan dijemput maut tanpa bisa melawan. Ya. Tapi itu perlahan terjadi di dalam ketiga Injil Sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Kita tunjukkan lagi mengapa Yohanes itu kristologinya dari atas. Contoh, ketika Yesus di hadapan Pilatus, dia berani ngomong. Ini yang dia katakan. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jelas bahwa Pilatus sedang ditantang, kamu ini kalau datang dari kebenaran, kamu akan mendengarkan suaraku. Itu berarti apa? Yesus itu sang kebenaran tersendiri. Ya, lihat kristologinya, kristologi atas. Yesus ditampilkan super hebat, super kuat. Orang yang menghadapi kematiannya dengan apa? Dengan gagah perkasa. Karena apa? Sebenarnya aku bisa lolos, aku bahkan bisa menghancurkan kalian semua, tetapi aku tidak mau. Itu yang mau ditampilkan oleh Yohanes. Nah, satu lagi, contoh. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Dia dalam hal ini adalah Yudas. Ya, maka lihatlah betapa Yesus itu, Yesus itu kasarnya gini ngomongin, ya, kalau Yesus orang Flores ya, saya ada di sini, kau tahu tidakkah? Saya ini sukarela ada di sini. Kalau saya tidak suka, saya pergi saja. Ya, begitu ya. Ada ini hampir semuanya tidak mengerti karena hampir tidak ada orang Flores di sini kecuali saya. Yesus hanya bilang bahwa apa? Saya ini ada di sini sukarela. Kalau saya tidak suka, saya bisa jalan keluar saja. Jadi derita dan kematian saya ini sebenarnya itu rencana saya atas diri saya, bukan rencanamu. Kamu pikir bahwa kamu bisa menghabisi saya? Oh tidak. Yang kamu pikir bahwa kamu mengatur hidup saya, menekan saya, kamu tahu apa yang terjadi? Sebenarnya kamu hanya melakukan apa yang kuinginkan. Lihat betapa Yohanes sedemikian kuatnya dia menekankan kealahan Yesus. Tapi kita kembali lagi kepada Simon dari Kirene. Ya, kita tidak akan ngomong soal Yohanes lagi, tapi kita ngomong soal Injil Sinoptik, terutama Injil Markus. Ya, lain dari Yohanes, 3 Injil Sinoptik menegaskan kemanusiaan Yesus. Ya, lihat itu salah satu cuplikan dari film, ya, The Passion. Ya, kita tahu bahwa di dalam Injil Sinoptik Yesus itu semalaman di Getsemani dan ketakutan juga tak istirahat, jadi pasti lelah. Ya, lelah sekali. Ya, dia telah ditangkap dan diseret ke hadapan imam besar di mana mereka menudahi wajahnya dan memukulnya dengan tinju mereka. Dan itu kelihatan sekali bahwa bukan hanya lelah tetapi juga lebam dan menderita karena dipukuli. Dia juga diadili oleh Pilatus dan Herodes, kemudian disiksa oleh para prajurit. Lihat saja. Jadi pengadilannya panjang,
lebih dari setengah hari dan dia dibawa kemana, ke kiri ke kanan, masih harus disiksa segala macam. Jadi dia memang sungguh-sungguh secara fisik hancur, ya. Jadi kalau dia disuruh mikul salibnya jelas tidak kuat. Itu salibnya yang terlihat di situ sebenarnya bukan salib yang dipikul Yesus, karena di dalam tradisi penyaliban orang Romawi salibnya hanya satu palang saja. Palang yang vertikal sudah siap di atas gunung, nanti tinggal ditancapkan di atas gunung, di atas Bukit Golgota, seperti itu. Ya, menarik. Ya, Anda lihat di situ ada penggambaran, ada satu orang berkulit hitam, itu Simon dari Kirene. Dan mengapa dia berkulit hitam? Nanti kita lihat saja. Apakah dia sungguh berkulit hitam? Kita tidak pernah sungguh tahu. Tetapi kemungkinan dia bisa berkulit hitam, iya juga, begitu. Mari kita lihat siapa Simon dari Kirene. Ya, asal Simon itu kata aslinya berarti memperhatikan. Ya, jadi Simon dari Kirene orang yang memperhatikan, yang berasal dari Kirene, di wilayah yang dikenal saat ini sebagai Libya, di pantai utara Afrika. Ya, jadi di bagian utara Afrika, bukan di pantai. Ya, salah tulis itu. Ya, tidak apa-apa, ya, lanjut saja, ya. Berasal dari sana, dari Afrika, ya. Kota Kirene itu wilayah Libya saat ini, ya. Secara resmi adalah kota Yunani dan Romawi yang berarti dihuni oleh orang-orang yang berbeda-beda, ya. Karena itu kota Yunani dan Romawi, jadi orang dari berbagai bangsa bisa tinggal di sana, ya. Di Kisah Para Rasul 6:9 menyebutkan sinagoga di wilayah yang sama. Coba dibaca Kisah Para Rasul 6:9, saya bacakan. Ya. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat-jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa ada orang Yahudi yang datang dari Kirene. Jadi menurut Kisah Para Rasul 6 ayat 9, bahwa ada orang Yahudi yang datang berasal dari Kirene. Lalu ya diduga Simon Kirene adalah seorang Yahudi diaspora. Yahudi diaspora itu berarti orang Yahudi yang berada di luar tanah Palestina pada saat itu, ya. Ya, tapi karena dia datang dari Afrika Utara, dia juga diduga adalah orang berkulit hitam. Mana yang benar? Bisa salah satunya, bisa kedua-duanya benar. Ya, tetapi kita juga percaya bahwa kemungkinan besar dia adalah orang Yahudi diaspora, begitu. Ya, kenapa? Karena dia ada di Yerusalem saat itu. Ya, mengapa Simon di Yerusalem? Ya, hadir untuk perayaan Paskah dan perayaan di Bait Allah. Jadi orang ini ya orang Yahudi super religius, seperti banyak dari teman-teman sekalian, ya, pergi ke tanah suci, begitu ya, dong. Melihat jejak Yesus di tanah suci. Jadi orang yang sangat religius, ya, pergi ke sana, ya, walaupun banyak yang mengaku tidak enak makannya, begitu ya, tidak cocok dengan makanan lidahnya orang Indonesia. Jadi sampai sana masih cari Indomie, bawa Indomie 1 dos, begitu ya, nanti kalau nggak habis nanti singgah di Eropa, di Itali, lalu cari romonya kasih Indomie 1 dos, senang banget, ya. Begitu, itulah salah satu cerita ibu-ibu. Ya, saya nggak habis ngerti mengapa ibu-ibu itu bisa sampai melakukan hal seperti itu. Kok ya mencari kesusahan sendirilah. Itu kalau itu salib yang disengaja, jelas-jelas. Karena membawa Indomie dari Indonesia ke tanah Palestina. Itu kan lucu, tapi ya sudahlah, saya itu seringkali tertawa saja mendengar pengakuan ibu-ibu. Tetapi kalau tidak ada ibu-ibu, gereja akan susah dibangun, percayalah. Karena ibu-ibu itu care, gitu ya. Bapak-bapak bukannya nggak care, tapi
kalau dibandingkan ibu-ibu nggak ada seperempatnya lah. Benar, lihatlah saja ya, SOG ini isinya kaum Hawa lebih banyak daripada kaum Adam ya dong. Nah, karena apa ya? Karena banyak ibu-ibu yang sangat peduli dengan Tuhannya, keimanannya dan macam-macam. Bukan merendahkan arti lelaki, karena saya juga lelaki, saya tidak mau direndahkan. Tetapi ya memang kenyataannya seperti itu ya. Jadi kembali ke Simon dari Kirene ya, dia ini baru datang dari luar kota ya, jadi dia itu mau merayakan Paskah sebenarnya di Yerusalem, yaitu namanya orang ketiban pulung itu ya begitu itu ya. Tapi kita lihat dulu lebih jauh lagi. Simon dari Kirene, bapak dari Alexander dan Rufus, menurut Markus 15:21 ya. Nanti mengapa kok Romo beritahu ini ayat penting? Nanti akan kita lihat ya. Mengapa Rufus dan Alexander? Markus menulis Injilnya sekitar tahun 65-70 dan kemungkinan Markus ingin memberikan kesaksian yang benar tentang peristiwa penyaliban Yesus karena ada Rufus yang adalah juga pewarta Kristiani yang terkenal. Jadi gini loh ceritanya. Aku bersaksi, ya. Kalau kamu nggak percaya apa yang kutulis, tanya saja sama si Rufus itu. Nah, gitu. Jadi gampang loh. Aku nggak kenal Rufus, nggak mungkin kamu nggak kenal Rufus. Rufus itu jagoan. Bagaimana kamu nggak kenal lah? Itu kan kamu nggak mungkin. Kamu bisa tanya deh saya bohong atau tidak. Kalau saya nulis ngawur atau tidak, tanyalah Rufus dan Alexander. Diduga dua orang ini. Dua orang bersaudara ini adalah orang terkenal paling tidak di kalangan jemaat Kristiani. Ya. Nah, juga menarik bahwa Paulus juga menulis dalam Roma 16:13, Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Nah, ini Paulus juga menyebut nama Rufus di dalam Roma 16:13. Kita bisa menduga apa? Kita bisa menduga Rufus itu ada di Roma. Maka ketika dia menulis surat kepada jemaat di Roma, itu dia menyebut nama Rufus. Kalau dia nyebut nama Effendi, siapa yang kenal di Roma? Kagak ada yang kenal, kagak perlu lah nyebut nama Effendi, ya dong. Ya, maka perlu menyebut nama Rufus, orang yang terkenal. Ya, nggak usah menyebut namanya siapa, Vero, ya, nggak usah, mana dikenal di sana, nggak dikenal ya dong. Siapa lagi ya yang ini, nggak ada yang dikenal begitu ya, Sis Yulia gitu, nggak ada yang dikenal di sana ya, makanya tidak perlu untuk menyebut yang tidak dikenal. Sebutlah orang yang dikenal dalam tulisanmu supaya kalau kamu nggak percaya kamu cek aja gitu ya. Bukan kebetulan berarti kalau Markus menulis itu, Markus bisa jadi adalah seorang murid Petrus, penulis Injil maksud saya ya, penulis Injil Markus itu bisa jadi adalah seorang murid Petrus di Roma dan menulis untuk warga Kristiani di Roma, sehingga mungkin saja Rufus juga beroperasi di Roma. Beroperasi maksudnya jadi pewarta di Roma. Juga sama dengan Alexander, dua orang bersaudara ini beroperasi di Roma, jadi pewarta di sana. Begitu ya. Sama seperti mitra-mitra SOG, ada yang di Solo, beroperasi di Solo, beroperasi di Semarang, beroperasi di Jogja, gitu ya. Jakarta belum ada ya, begitu ya. Nggak apa-apa. Siapa tahu nanti ada yang hari ini masuk dari Jakarta lalu terpikat dan mau menjadi mitra SOG gitu ya, supaya mengenal sabda Tuhan. Ya, luar biasa ya. Oke, baik, lanjut saja dulu ya. Wah, saya ngomong sudah cukup lama tapi ininya belum selesai. Ya, Rufus yang sama. Nah, pertanyaannya, apakah yang disebut Markus 15:21 dan Roma 16:13 itu Rufus yang sama? Ada punya dugaan, 3 dugaan. 1, saat menulis surat Roma, Paulus belum pernah ke Roma. Ia menulis surat kepada jemaat di Roma untuk memperkenalkan dirinya sebelum kedatangannya ke Roma.
Kemungkinan dia masih di Korintus tahun 56 sampai 58 saat menulis surat tersebut, menyinggung ibu Rufus yang sangat dekat dengannya secara spiritual atau metaforis tentunya, menunjukkan bahwa ibu Rufus mungkin pernah melakukan perjalanan dari timur dan pernah berinteraksi dengan Paulus. Ingat, Roma itu di sebelah baratnya dari Kirene yang adalah Libya, begitu. Atau dia pernah berjalan sampai di Korintus lalu balik lagi ke Roma. Silakan buka peta kitab suci ya. Lanjut dulu. Ya. Rufus ada dugaan yang kedua. Nama Rufus bukan nama yang jarang dipakai. Ruben adalah versi Romawi dari Rufus. Jadi ada kemungkinan Rufusnya Markus dan Rufusnya Paulus adalah orang yang berbeda. Tapi ada dugaan yang ketiga juga. Kemungkinan Simon dari Kirene adalah orang yang hadir saat khotbah Petrus dan saat Pentakosta. Lihat Kisah Para Rasul 2:1-5-13, di mana kata Kirene muncul lagi. Dan juga nama Simeon, orang hitam, dan Lukius. Lihat Roma 16:21 dari Kirene di Jemaat Kristen Perdana Antioquia. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 membuat dugaan pertama benar menjadi lebih besar. Simon dari Kirene pada akhirnya menjadi orang yang percaya karena peristiwa salib itu. Ya, coba saya bacakan dulu ya khotbah Petrus saat Pentakosta, Kisah Para Rasul 2:1-5-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Baik, jadi kelihatan sekali bahwa kelihatan sekali ada korelasi antara dugaan satu dengan dugaan ketiga, di mana Rufus ini adalah anaknya Simon dari Kirene. Orang menduga-duga seperti itu, ya, dan kemungkinan kebenarannya bisa kita ambil paling tidak sebagai sebuah hipotesis, ya, untuk itu, ya. Tidak ada bukti nyata bahwa Rufus adalah anak dari Simon dari Kirene, tetapi berdasarkan surat Rasul Paulus dan juga apa yang dikatakan oleh Markus, kita bisa menduga-duga sembari kita melihat apa yang terjadi di dalam kitab suci dengan ayat-ayat yang baru saya tunjukkan sebenarnya. Bagaimana dengan Alexander yang sama? Alexander kita tidak pernah punya rujukan lagi, ya. Dan ini yang dikatakan, apakah Alexander adalah orang yang sama dengan yang disebut dalam Kisah 19:33 atau dengan yang disebut dalam 1 Timotius 1:20 dan 2 Timotius 2:17, atau tidak dengan keduanya adalah sebuah hal yang tak pasti. Jadi kita hilang jejaknya. Tapi kita tahu, kita bisa yakin adalah apa? Kita bisa yakin bahwa Alexander dan Rufus itu dua pewarta yang terkenal di Roma, ya, yang pasti juga dihormati di Roma, seperti itu. Tidak ada rujukan lagi. Coba di dalam Kisah 19:33 kita bacakan dulu. Sebentar, 19. Ada yang mau membaca?
ini apa? Sis Yulia dari Solo, 1933 Sis, bacain dong. Maaf Mo, tadi Roma beberapa Mo? Kisah Para Rasul. Oh, Kisah Para Rasul. Oke. Bab 19. Ayat 33, satu ayat saja. Baik Mo. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kisah Para Rasul 1933. Oh, 33, maaf Mo. Lain. Oh, tidak apa-apa. Saya pikir Alkitabnya beda cetakan ini. Tidak apa-apa, Sis. Ayo lanjut, diulangi, Sis. Ya. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Ya, itu jelas bahwa apa? Bahwa ada seorang pewarta juga yang namanya Alexander. Tetapi apakah itu sama? Kita tidak pernah tahu persis, ya. Hanya disebutkan situ tanpa ada embel-embel. Tetapi menarik bahwa apa? Bahwa Markus memang sengaja menulis Simon dari Kirene dihubungkan dengan Rufus dan Alexander, ya. Markus itu menulis Injil untuk jemaat di Roma. Kita tahu Petrus pernah di sana dan Markus penulis Injil diduga adalah Markus muridnya Petrus. Begitu ya. Ya, Petrus sudah meninggal ya di Roma, lalu punya kebutuhan untuk menulis, maka dituliskannya. Dan Markus ini senang sekali apa? Menulis dengan apa? Dengan merujuk nama orang secara jelas. Mengapa dia butuh merujuk nama secara jelas? Supaya orang yakin apa yang ditulis dia itu benar. Ya. Contoh saja, ya. Contoh saja. Sebentar, saya carikan, ya. Markus itu suka sekali menggunakan orang dari mana, dan itu memang gayanya dia. Kalau kamu, karena menurut dia, kalau kamu nggak percaya, cari deh orangnya itu, gitu ya. Lah, kok Simon dari Kirene nggak disebut? Simon dari Kirene saja. Kok nyebut Rufus dan Alexander? Kemungkinan besar Simon dari Kirene sudah pergi mendahului mereka kepada Bapa di surga saat ditulis. Ya. Jadi masa mau nyari pengakuan dari orang yang sudah pergi ke Bapa di surga? Ya jelas tidak. Memang dirujuk mana ya? Anak-anaknya yang dirujuk, begitu ya. Dan ini menarik ya. Lihat saja ya. Dia selalu merujuk pada orang-orang tertentu supaya apa? Supaya kesaksiannya benar-benar bisa diklarifikasi. Lihat, ketika Yesus mati, ya, Markus 15:40, dia menyebut di situ. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang dari Yerusalem, yang datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Jadi dia selalu merujuk nama, ya. Kenapa dia selalu merujuk nama? Itu alasannya, ya. Injil Markus adalah sebuah tulisan berdasarkan kesaksian terpercaya. Itu yang mau dikatakan oleh Markus. Nih, kalau nggak percaya tanya ini, kalau nggak percaya tanya itu. Dan memang zaman dulu seperti itu. Zaman dulu nggak ada WhatsApp, ya, susah bikin hoax, gitu ya. Kalau zaman sekarang gampang. Zaman dulu lu harus cari orangnya, ketemu, lu ngomong, orangnya bersaksi, ya. Zaman sekarang kita nggak perlu ada saksi, yang penting ada di WA, ya toh. Terus apa? Terus bikin hoax toh. Terus bikin hoax terus apa? Bikin susah hidup orang toh? Iya. Ya kita nggak tahu. Kita ini sekarang punya dosa itu tidak di mulut lagi.
mulut masih berdosa, ya, ngata-ngatain orang apa, tapi jari-jari kita juga membuat kita punya dosa lebih banyak daripada mulut-mulut kita. Karena apa? Kita selalu membuat berita tanpa memberikan klarifikasi atau testimoni merujuk pada orang-orang tertentu. Kalau kamu nggak percaya, tanyalah si A. Ya, dan A ini orang yang terpercaya. Kita tidak ngirim orang kaleng-kaleng, abal-abal yang bisa ngomong kosong, ya, no? Kalau kamu nggak percaya, tanyalah Bapak Uskup. Nah, itu jago itu baru. Kalau kamu punya WA tulisannya begitu, saya bersaksi tentang si A, dia adalah pembunuh, ya, segala macam. Kalau kamu nggak percaya, dia Bapak Uskup kita adalah saksinya. Wah, itu baru kamu jago. Itu baru berita yang bukan abal-abal dan kaleng-kaleng, begitu ya, dong? Nanti orang kalau tanya Bapak Uskup bisa menjamin itu. Oh ya, memang dia itu melakukan perbuatan dosa yang besar. Nah, seperti itu. Kita seringkali tidak. Apapun yang di-forward orang, kita tidak pernah mengeceknya. Dan bahkan tidak ada nama penulisnya pun kita percayai. Bayangkan, itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Orang-orang zaman dahulu percaya yang ditulis itu sudah susah payah. Ya, karena susah payah, lalu yang ditulis adalah sesuatu yang menurut mereka benar, gitu. Dan memang Markus sendiri menunjukkan betapa kita harus menuliskan kebenaran, bukan imajinasi kita, ya. Dan itu yang seringkali dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang, karena kemudahan teknologi, ya. Tetapi orang zaman dulu tidak akan mudah percaya dengan segala macam cerita sampai diberikan rujukan. Nah, sudah, lepas dari itu, kembali lagi, ya. Mengapa Yesus ditolong? Simon dari Kirene dipaksa untuk memikul salib, ya. Ada satu kemungkinan. Para serdadu kasihan dengan Yesus yang terlihat sangat menderita akibat siksaan dan proses pengadilan yang melelahkan. Sudah mau mati, aduh, tolonglah, kasihan orang ini, ya, hidupnya sudah mau berakhir, tidak tega. Tetapi apakah kemungkinan satu ini bisa terjadi 90% kemungkinannya? Jelas kurang terjadi. Para serdadu itu sudah biasa menghukum orang dengan salib. Itu hukuman mati orang Romawi. Jadi kemungkinan mereka berbelas kasih kurang. Coba situ banyak dari kita takut dengan kecoa. Tapi coba kalau bunuhi kecoa tiap hari, ya dong. Kecoa datang 10, mati 10, ya dong. Tanpa belas kasih dikejar kiri kanan di dapur, ya dong. Pukul dengan sendal, dengan pel, dengan apa segala macam, ya. Dan itu membuat terbiasa. Jadi kemungkinan kalau para serdadu kasihan dengan Yesus, kemungkinannya kecil, hampir tidak ada, ya. Kemungkinan kedua, para serdadu khawatir kalau Yesus akan mati sebelum sampai di tempat tujuan, maka diperlukan bantuan agar ia pada akhirnya disalib, bukan meninggal di jalan menuju Golgota. Ini lebih masuk akal, ya, lebih masuk akal. Oh, ini orangnya mau mati, nanti nggak sampai atas sudah mati, wah, gagal nyalipin, ya dong. Nah, kemungkinan kedua lebih masuk akal. Tapi ada kemungkinan ketiga. Para serdadu sedang melanjutkan drama yang telah dimulai mereka sejak di pengadilan. Lihat Markus 15:16-20. Saya minta salah seorang peserta untuk membacanya. Sebentar. Saya mau mendengarkan suara kaum Adam, karena yang Pak Piong dari Banten, apakah memegang kitab suci? Bisakah membaca Markus 15 ayat 16-20? Kita tunggu, Pak Piong. Sabar, santai, tidak usah tergesa-gesa, supaya kita semua bisa menikmati suara Anda juga, yang mungkin agak ngebas sedikit. Ya, santai saja, kita bisa menunggu, karena memang belajar Alkitab itu butuh kesabaran. Oke, terima kasih Romo. Yesus diolok-olokan
Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungunya kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkannya, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Baik, terima kasih ya. Lihat, mereka main drama. Yesus ini dianggap raja orang Yahudi, ya, akan dikasih jubah, ya, dan tapi dikasih jubah lalu dipukuli. Jadi ini jelas-jelas bahwa ini sebuah drama. Ini loh raja. Jadi mereka sedang mengolok-olok Yesus memangnya. Hai raja, ini loh jubahmu, terus dipukul, terus nantinya dikasih apa? Dikasih mahkota duri, ya. Memang mereka sedang main-main dengan Yesus, ya. Nah, dan seorang raja itu harus memiliki hamba. Jadi di tengah jalan kelihatan Yesus sudah susah payah, sekaligus melihat, oh ada orang lewat, langsung cegat saja. Ini Yesus, kamu kan raja, kamu harus punya seorang bawahan, hamba, ya dong. Lalu ambillah Simon dari Kirene yang nasibnya lagi apes dalam tanda kutip, ya. Nanti keapesannya akan menjadi sebuah keselamatan sebenarnya. Maka Yesus itu harus memiliki hamba sebagai seorang raja. Simon memikul salibnya dengan terpaksa atau dipaksa memikul salib Yesus dan mengikutinya di belakang. Ya. Dari mana kata di belakang? Dari Lukas 9:23. Lukas 9:23. Kita lihat Lukas 9:23, ya. Oke, sebentar saya bacakan. Lukas 9:23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mengikut aku itu berarti kalau kamu ikut orang, kamu ada di depan atau di belakang? Di belakang dong. Belakang. Bagaimana lu bayangin Simon dari Kirene di depannya Yesus? Jelas tidak masuk akal. Ini lagi drama olok-olokan raja dalam tanda kutip, raja yang menderita. Ini jadi dramanya harus dibikin sedemikian intensnya, ya, dalam arti bahwa dibikin sedemikian rupa sehingga menarik. Ya. Ini kan tontonan banyak orang, ya. Dan drama itu harus berakhir di puncak Golgota. Jadi sepanjang jalan di luar kota Yerusalem menuju ke puncak Golgota, apa yang terjadi? Simon dari Kirene itu memikul salib Yesus sembari melihat Yesus dari belakang mengikuti dia. Karena ini sedang main sandiwara, ya. Jadi kamu harus di belakang dong, kamu ikut rajamu kok, ya dong. Seperti itu. Simon senang nggak? Siapa yang senang dikasih salib? Dan dia tahu ini olok-olok, jadi dia bagian dari drama yang olok-olokan itu. Pertama dia jelas dia tidak punya maksud untuk melihat, dia hanya lewat saja, apes lah, orang bilang ketiban pulung. Ya mengikuti Yesus dari belakang, melihat orang yang dalam arti tertentu pesakitan, ya. Dan masuk ke dalam drama olok-olok. Kemungkinan hatinya juga berontak, tetapi tidak kuasa, ya. Karena apa? Dipaksa serdadu, timbang dicambuki nanti tambah repot, ya, tambah menderita. Lebih baik ikut saja. Itu.
Apa yang terjadi pada Simon dari Kirene setelah itu? Kemungkinan satu, Simon dari Kirene langsung pergi ketika mereka sampai di Golgota dan Yesus disalibkan. Ia tidak mempunyai peran apa-apa lagi. Tapi kita tahu bahwa ketiga Injil sinoptik memang tidak lagi menyebut Simon dari Kirene, namun sesuai dengan pembahasan sebelumnya, ada Rufus, ada Alexander, ada tulisan Santo Paulus tentang Rufus, maka ada kemungkinan dia akan terus terlibat dalam bagian komunitas pewarta karena melihat apa yang terjadi. Kemungkinan kedua, Simon dari Kirene akhirnya menjadi pengikut Yesus karena ia melihat apa yang terjadi namun hanya berhenti pada dirinya. Argumen kontranya sama seperti di atas dan sebagai tambahan, bila orang melihat sebuah kebenaran secara langsung, ia akan memilih untuk berjuang membela dan menyebarkan kebenaran itu, ya. Dan kemungkinan ketiga, ia melihat dan percaya. Lebih dari itu, ia membuat seluruh keluarga intinya percaya, anak-anaknya dan istrinya. Catatan, ia pasti seorang Yahudi yang taat sehingga berada di Yerusalem di sekitar masa Paskah. Ya, argumen kontra sekali lagi sudah dibahas di atas bahwa hal ini tidak ada dalam Injil atau bagian kitab suci lainnya, tetapi masuk akal. Ya, masuk akal. Bagaimana Anda menyaksikan seseorang seperti itu dan Anda tahu sepanjang Anda berada mengikuti dia di belakang melihat apa yang terjadi sampai dia mati di atas kayu salib, dan Anda tahu segalanya dan Anda mengikutinya secara lebih dekat dan tahu benar-benar bahwa dia ini orang benar, orang suci yang menderita, apa yang terjadi? Mana yang Anda pilih? Kemungkinan satu, kemungkinan dua, atau kemungkinan tiga? Jelas tidak tertulis di kitab suci, namun masuk akal dan berkemungkinan benar menurut akal sehat. Atau kita mau jelas mengabaikan apa yang tak tertulis di dalam kitab suci? Iman kita memang berlandaskan pada kitab suci, tetapi bukan semata-mata pada kitab suci saja. Iman kita harus berlandaskan juga kepada tradisi suci, di mana kitab suci itu diolah dan ditetapkan. Anda tahu kitab suci yang kita miliki sekarang, ya, itu 27 buku atau tulisan. Itu yang nyortir siapa? Kalau nggak ada tradisi suci, bagaimana kita bisa punya 27 buku? Pernah dengar Injil Yudas, Injil Petrus, Injil Thomas? Oh, banyak Injil-Injil lain. Kenapa mereka nggak masuk di dalam perjanjian baru yang kita punyai? Karena disortir. Siapa yang nyortir? Orang-orang Kristiani. Mengapa orang-orang Kristiani? Karena mereka tahu bahwa mereka butuh klarifikasi mana yang benar tentang Yesus, mana yang tidak benar tentang Yesus. Dan ada banyak tulisan di zaman abad pertama dan kedua. Dan itu membuat apa? Membuat mereka merasa perlu menyortir apa yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, 27 buku di dalam perjanjian baru itu hasil dari tradisi suci. Bagaimana kamu bisa menolak tradisi suci? Sedangkan kitab suci yang kamu pegang itu adalah hasil dari tradisi suci. 27 itu ditetapkan di akhir abad keempat di sebuah konsili. Saya tidak bisa menyebutkannya sekarang karena saya lupa nama konsili itu. Tetapi di tangannya bapak-bapak gereja seperti Athanasius itu sudah ada kompilasi 27 buku. Dengan demikian gereja sendiri menyortir dan menetapkan apa yang menjadi buku pegangan orang-orang beriman, mana yang tidak boleh jadi buku-buku pegangan orang beriman. Dan itu melalui proses yang panjang sebelum kitab suci yang kita pegang sekarang ini terbentuk. Ya, jadi ingat, ada kitab suci, ada tradisi suci yang darinya kitab suci itu berasal, dan ajaran gereja, magisterium. Ya, bahkan kalau Anda tidak
pernah membaca tulisannya Athanasius, Anda boleh percaya Athanasius itu punya andil di dalam kitab Perjanjian Baru yang kita pegang sekarang. Siapa yang sudah pernah membaca Athanasius? Belum, nggak apa-apa ya. Romo aja yang baca, saya nggak usah mumet wes baca kitab suci, mumet suruh baca Athanasius. Ya nggak apa-apa lah ya, nasibku jadi Romo. Tapi kapan-kapan baca Athanasius bagus juga loh ya. Itu kalau mau mendalami lagi. Jadi ingat juga apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes, ya. Ingat soal terbatasnya tulisan, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kitab suci untuk kenal Yesus, itu necessary, itu berarti apa? Wajib, but not sufficient. Tetapi tidak mencukupi. Ya, wajib itu berarti apa? Butuh, wajib untuk tahu kitab suci, tetapi tidak mencukupi kalau hanya tahu kitab suci. Ya, kita butuh tahu tradisi suci, kita butuh tahu magisterium gereja, di mana penerus-penerus Petrus dan juga penerus-penerus rasul lainnya itu mewariskan, mentransmisi ajaran iman kita kepada orang beriman seperti kita. Ya, oke, lanjut. Apa yang terjadi pada Simon dari Kirene setelah itu? Jika kita mengikuti pemikiran bahwa cerita Simon dari Kirene terus berlanjut dan demikian tidak mengandalkan apa yang di kitab suci semata, garis bawahi semata, berarti apa? Di kitab suci kita butuh. Tanpa kitab suci kita tidak punya data apapun ngomong soal Simon dari Kirene, tetapi kalau kita hanya menggunakan kitab suci semata, maka nanti hilang. Simon dari Kirene tidak punya apa-apa di situ. Ya, kita mau berusaha punya semangat reading between the lines, apa yang tidak tertulis di kitab suci tetapi menjadi sesuatu yang ada di antara ayat-ayat kitab suci itu. Ya. Dan itu yang disebut reading between the lines. Ya. Kita mau coba reading between the lines ya. Itu berarti apa? Tidak ada tulisan sebagai bukti, tetapi kita mau mencoba karena dalam terang iman kita mau mencoba ini. Ya, mau mencoba untuk melihat, menskenariokan apa yang terjadi pada Simon dari Kirene setelah peristiwa memikul salib tanpa sengaja itu. Ya, Simon dari Kirene dipaksa serdadu ketika tanpa sengaja melintasi jalur salib Yesus ke Golgota. Apes, ya, gitu. Dia tahu bahwa salib itu lambang kehinaan dan kemungkinan dia hendak menolak namun tak kuasa. Aku enggak mau, ya. Tapi kalau aku menolak, bisa-bisa aku dipukuli sama serdadu. Wah, wedi aku wes nasibku apes, ya. Nah, udah nasib apes, nasib usial, ya. Kemungkinan besar dia enggan untuk ikut ambil bagian dari drama para serdadu yang mengolok-olok Yesus. Jadi dia juga tidak ingin ikut ambil bagian dari drama. Dia tahu itu drama untuk menghina Yesus karena Yesus dianggap raja pesakitan. Ya. Ya menarik itu. Yesus dianggap sebagai raja pesakitan dan itu drama. Bagaimana dia diminta sebagai apa? Seorang raja pesakitan. Jadi ini penjahat sebenarnya. Yang diolok-olok dan saya harus jadi hambanya raja pesakitan atau penjahat ini yang sedang diolok-olok. Bayangkan rajanya aja penjahat, berarti levelnya bawah, apalagi hambanya lebih bawah lagi. Wah, kasihan banget, ya. Keterpaksaannya membuat dia melihat Yesus dari perjalanannya menuju Golgota secara dekat dan detail. Dia lihat Yesus apa yang terjadi ketika Yesus berjumpa dengan perempuan-perempuan Yerusalem yang menangisi dia, ya. Mungkin di dalam tradisi kitab, di dalam tradisi Jalan Salib kita, dia berjumpa dengan Veronica,
Seperti itu ya. Mungkin dia juga melihat di kayu salib apa yang diucapkan Yesus, pengampunan Yesus terhadap para serdadu, ya, bagaimana dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga, ya. Bagaimana dia juga menunjukkan kasihnya kepada penjahat di samping kiri atau kanan. Ini penjahatnya ini kasihani Yesus samping kiri atau samping kanan? Kiri. Kanan. Ada yang kiri, ada yang kanan. Kanan kiri dong. Pertanyaannya salah, dijebak malah jelas di kiri dan kanan. Pertanyaannya harusnya begini. Penjahat mana yang ditunjukkan kasihan belas kasih Yesus kepadanya? Kepada siapa Yesus berkenan ketika Yesus digantung di kayu salib? Penjahat yang mana? Di kiri atau kanan? Tergantung dari Injil mana, Romo. Karena hanya satu Injil yang menyebutkan. Siapa yang menjawab itu? Jenny. Harus dielaborasi dong bagaimana. Jangan hanya berhenti di situ. Jadi nggak tahu yang kiri atau kanan. Bayangin dulu ya, kayak kiri apa kanan ya. Ya nggak usah dibayangkan, ya nggak tahu ya nggak apa-apa. Saya juga nggak tahu kok yang mana. Salah satu dari penjahat itu. Ya sudah cukup. Bagaimana dia menyerahkan, bagaimana Simon dari Kirene melihat bagaimana Yesus menyerahkan murid yang dikasihi itu kepada Maria dan Maria kepada murid yang dikasihi itu. Dia melihat semua itu di bawah kayu salib. Dan dia jelas berada di belakang Yesus dan itu menunjukkan status kemuridan. Ya. Ingat apa yang dikatakan Lukas tadi? Barang siapa hendak mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Mengikuti itu berarti dari belakang. Dan itu kemuridan. Simon tak lari setelah sampai di Golgota, yang malah berdiri di bawah salib Yesus karena ia menjadi paham. Simon setelah peristiwa salib pergi ke rumahnya, menceritakan apa yang terjadi dan membawa keluarganya ke Yerusalem lagi nantinya, dan ada di sana saat Pentakosta, saat Petrus dan kawan-kawan berkhotbah. Kita lihat di sini. Lukas 19:23-24 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan. Di Galatia 2:19-20, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jalan salib itu adalah jalan iman dan kehidupan. Itu menurut Paulus. Dan Simon dari Kirene tahu sebenarnya apa yang dimaksud oleh Paulus ini. Ya, dalam arti bahwa Paulus waktu itu belum jadi murid Yesus, tetapi Simon dari Kirene menunjukkan apa yang diyakini oleh Paulus. Ya, bahwa dia pikul salibnya, dia menderita. Mati karena hukum Taurat. Bukankah Yesus mati karena hukum Taurat? Iya. Ya, tetapi dia hidup lagi karena Allah. Ya. Dalam hal ini Simon sudah mengikuti Yesus sembari memanggung salib dan tahu siapa Yesus sebenarnya dan apa arti kemuridan. Jadi kita berangkat dari fakta-fakta di dalam Injil dan reading between the lines, lalu kita bisa punya refleksi iman. Simon itu dari penonton menjadi murid. Simon tak pernah menyangka bahwa ia akan berjumpa dengan Yesus dalam kejadian dramatis tersebut. Panggilan kita menjadi murid itu datang dari rencana Tuhan, bukan dari kita. Namun pada akhirnya kita yang harus menjadi pelaku panggilan itu.
Lihatlah Yohanes 15, 16-17. Bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Dan Simon dipilih oleh Yesus. Itu bukan sebuah kebetulan. Ya, Yesus memilih, Tuhan memilih Simon dari Kirene. Simon terkejut dan kemungkinan besar enggan bahwa ia harus memikul salib Yesus. Sebuah kehinaan yang terpaksa diterimanya, namun karena ia mengikut Yesus dari belakang, memanggul salibnya serta melihatnya, ia memahami Yesus. Orang itu yang berani memikul salibnya akan berani juga untuk menderita. Dipanggil untuk bersolidaritas. Tuhan sudah lebih dulu solidar terhadap kita dengan memikul salib untuk kita. Apakah kita juga bersolidar dengannya dalam rupa mereka yang terpinggirkan dan miskin? Lihatlah Matius 25. Salib dan kuasa Tuhan. Dalam perjalanannya ke Golgota memikul salib Yesus, Tuhan membuka hati dan budi Simon. Bahkan ketika sampai di atas Golgota, Simon menyaksikan derita dan kematian yang tragis dari Yesus. Sekali lagi, salib menyingkapkan siapa Tuhan sebenarnya bagi Simon. Anda mau tahu Tuhan kita itu seperti apa? Anda harus berani pikul salib. Kalau Anda tidak berani pikul salib, Anda belum tahu Tuhan kita itu seperti apa. Salib jalan persatuan. Dalam tradisi mistik Kristiani ada jalan penyatuan via unitiva. Dan salib serta derita Yesus adalah jalan penyatuan kita dengannya. Lihatlah gambar di samping. Wajah keduanya mirip ketika memanggul salib bersama. Mereka saling memikul salib bersama, memegang salib dan juga saling memegang satu sama lain. Dan semakin lama lihatlah wajah mereka berdua, wajahnya mirip. Dan ini bukan sebuah karya kaleng-kaleng, karena ini sebuah karya dari refleksi batin seseorang, lukisan Siger-Koder. Ya. Setelah ikut dalam jalan salib Yesus, Simon menjadi memahami siapa Yesus. Menjadi paham dalam lukisan Siger-Koder ini kelihatannya makin lama makin mirip wajahnya. Dan bukan hanya wajahnya, kelihatan tubuhnya juga makin mirip. Ya. Dan memang itu jalan persatuan. Salib adalah jalan persatuan kita dengan Tuhan kita. Ya, kejadian tak terduga dan duka. Banyak kejadian dalam hidup kita yang tak pernah kita rencanakan. Semua duka itu bukan peristiwa kita inginkan, tetapi seorang beriman, tetapi bagi orang beriman, seorang murid melihat semuanya itu dalam terang penyelenggaraan ilahi. Salib bukan sekedar salib, tetapi cara Tuhan mengajari kita untuk menjadi murid yang dikasihinya, atau membebaskan kita dari belenggu dosa. Pertanyaan bagi kita semua sebelum berakhir. Apakah kita pernah mengalami salib yang tak terduga dalam hidup? Salib yang tak sengaja lebih tepat. Atau ketika kita merasa tak bersalah tetapi terkena penderitaan? Apakah pengalaman itu menumbuh kembangkan kita atau malah sebaliknya melemahkan iman kita? Apakah kita memilih untuk lari dari kenyataan salib, menguburnya dalam-dalam di hati kita sehingga batin kita dipenuhi dengan pengalaman pahit dan luka membusuk? Atau kita bisa melihat salib itu yang pertama-tama tak hendak kita pikul sebagai sebuah penyelenggaraan ilahi untuk diri kita, sebagai murid yang diajak untuk bertumbuh dan berbuah seperti Simon dari Kirene? Salib tak terduga bagi orang tak percaya adalah sebuah tragedi. Tetapi bagi orang percaya pengalaman akan penyelenggaraan ilahi. Salib tak terduga bagi orang tak percaya adalah sumber kekecewaan, namun bagi orang percaya ia adalah sumber keselamatan. Demikian, terima kasih. Semoga ada pertanyaan, kalau tidak ngobrol aja.